Helm darat ke sini. Kawan-kawan, ini kesepakatan kita dari awal. Berangkat dari gedung KFP, kita kurang satu orang sampai dari Korlap. Sepakat. Artinya bahwa truk atau berangkat kita itu dari Korlap, jangan satu. Kita bisa bongkar barangnya bersama. Maksud saya, kita coba dapatkan dulu barisan. Kita coba dapatkan barisan untuk maju. Anggota DPR tadi yang sempat keluar, yaitu wakil ketua dan beberapa jajaran, namun kembali masuk.
saat ini kembali kondusif, mahasiswa kembali di jalan dengan tenang. Mereka telah menyampaikan keinginan mereka. Tadi Kapolres sempat menyampaikan untuk ada 20 perwakilan masuk ke dalam gedung. Namun mahasiswa tetap menginginkan agar anggota DPRD Tarakan hadir di jalan dan mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Menyikapi demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah, Dewan Pertimbangan Presiden melalui Ketua Wantimpres Jenderal Purnawirawan Wiranto memberikan penjelasan sebagai berikut. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf ya, tadi pertemuan kita dengan para adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama, ya, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi intinya begini, ya, bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, ya, dalam satu organisasi, apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden, dengan masyarakat. Ya. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus, ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini, ya, atas izin Presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, ya, BEM Nusantara untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Saudara sekalian, tentu banyak kebijakan-kebijakan dari Presiden, ya, yang sudah sampai ke masyarakat. Dan yang pasti, ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi Lebaran di mana akan menyangkut masalah kebutuhan harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik. Ya. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal. Misalnya menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel disampaikan. Kenaikan bahan pokok menjelang Lebaran disampaikan. Masalah perpajakan disampaikan. Kemudian juga masalah energi juga disampaikan dan dibicarakan. Ya. Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan Presiden 3 periode, ya, perpanjangan jabatan atau juga penundaan pemilu. Ya. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan Presiden 3 periode, perpanjangan jabatan Presiden dan penundaan pemilu, ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, ya, maka
saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah tadi teman-teman mahasiswa saya ajak berpikir soal itu, ya, berdebat soal itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin, ya. Mengapa? Karena yang pertama, ya, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali, ya. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden. Nah sekarang ya kita berpikir rasional, kita menggunakan rasio kita untuk mencoba ya apakah itu mungkin sih? Nah ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri ya dari 9 partai politik hanya 3 partai politik ya yang setuju ya untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin ya kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai ya, jabatan presiden 3 periode. Yang kedua ya, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun ya di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Nggak ada. Yang ketiga, ya, pemerintah saat ini sedang sibuk ya dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan. Juga sedang menyelesaikan mitigasi COVID-19. Mudah-mudahan ya, segera tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik. Jadi belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan 3 periode. Ya. Yang keempat, sudah berkali-kali sebenarnya Presiden sudah menjawab sebenarnya ya, kadang-kadang ya kayak angin lalu aja terhapus ya oleh hiruk pikuknya hoax dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Pada saat ada wacana tentang jabatan presiden 3 periode, beliau kan sudah menjawab waktu itu. Sama saja dengan menampar muka saya.
itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya kan gitu. Itu pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan saya tidak tertarik. Yang ketiga, pada saat penundaan pemilu, ya, wacana itu, beliau juga berkomentar, saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir, ya, 3 hari yang lalu beliau mengatakan, para menteri, sudahlah cukuplah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan, tidak usah, cukup. Ya, artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini, sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan dan dilaksanakan karena ya ada 4 alasan tadi yang sudah saya kemukakan. Lalu mengapa kita kemudian masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini kan sia-sia, ya. Ini kan kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu. Pada banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan. Nah, tadi teman-teman mahasiswa mencatat ini, memahami ini, dan mudah-mudahan ya komunikasi kita pada hari ini ya bisa menghasilkan satu kesepahaman ya antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan masyarakat ya, sehingga paling tidak ya kita tidak lagi terjebak kepada wacana-wacana yang sebenarnya ya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat tentu lebih berkonsentrasi menghadapi masalah-masalah yang sangat penting ya untuk kehidupan masyarakat. Ya, ini masalah ekonomi ya dan juga masalah penyelesaian menghadapi COVID-19. Saya kira itu teman-teman wartawan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan. Ya. Saya jawab bahwa kita tidak pilih memilih ya, tetapi yang hari ini siap adalah BEM Nusantara. Tentu dengan BEM yang lain kita bersedia ya, kita terbuka kok. Terbuka untuk berdialog dengan siapa saja karena komunikasi tadi sangat penting antara pemerintah dan masyarakat. Tentu kami bagian dari pemerintah ya, kita siap untuk berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi ya di Dewan Pertimbangan Presiden, tugasnya memang mendengar, melihat yang terjadi di lapangan, di lingkungan kita untuk kemudian kita olah menjadi bahan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Kemudian yang kedua tadi masalah yang menyangkut apa? Rencana demo. Nah begini, kita tidak, demo kan tidak dilarang, saya pun tidak berhak melarang demo. Ya. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo kan begitu? Bukan melarang, tapi kita berkomunikasi. Ya. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita prihatin, saling maaf-memaafkan, kita berpuasa, ya tentunya ya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan, kita komunikasikan dengan baik. Dan sekarang kita sudah memulai berkomunikasi. Ketimbang panas-panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem, ngomong, ya bicara kira-kira bagaimana sih. Tapi pasti ya pemerintah akan mendengarkan, pasti itu ya. Tidak mungkin tidak mendengarkan ya. Kan? Ya. Penundaan pemilu ataupun perpanjangan 3 periode. Tapi yang di 4 alasan tadi, kalau saya lihat itu alasan ataupun statement yang lahir di luar pemerintahan, Pak.
Sementara kemarin di sidang kabinet paripurna, Presiden sendiri nampaknya merasa ada masalah di kabinetnya, sehingga ia menyebutkan bahwa jangan lagi lah menteri-menteri ini membahas terkait dengan penundaan ataupun perpanjangan masa 3 periode. Melihat hal ini kan kalau kita ingat ke belakang juga Presiden menekankan bahwa visi misi itu hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Artinya ada kekeliruan di situ sehingga Presiden kemarin menyebutkan statement tersebut. Dari Dewan Pertimbangan Presiden sendiri, apakah ada masukan yang secara spesifik diberikan kepada Presiden untuk kemudian betul-betul memfokuskan menterinya ini benar-benar ya sudah bidangnya saja bekerja, tidak di luar dari ranahnya mereka bekerja begitu. Terima kasih, Pak. Ini masalahnya karena ada undang-undang yang melarang saya menyampaikan di muka umum ya apa yang disampaikan oleh Presiden. Ya, jadi tatkala Anda meminta saya menjelaskan apa yang saya sampaikan ke Presiden, sebenarnya saya nabrak undang-undang. Ya. Tetapi secara umum saya sampaikan begini, karena saya juga pernah jadi menterinya Pak Jokowi ya, cukup lama. Ya. Memang bahwa para menteri itu membawakan misi ya dan visi Presiden atau pemerintah. Ya. Tetapi dalam melaksanakannya tentu pada tataran operasional bukan kebijakan. Kalau kebijakan memang itu harus taat ya. Harus satu. Dari misi dan visi dari Presiden itu yang diadopsi dan tidak boleh kemudian digeser atau ada deviasi di sana sini. Tetapi tatkala mengoperasionalkan kebijakan itu yang masing-masing menteri memang dibutuhkan kepiawaian ya. Dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, ya, dengan caranya, dengan tekniknya, itu masing-masing menteri memang ya bebas untuk menyampaikan kepada publik penjabaran dari kebijakan Presiden. Nah, disitulah mungkin ya ada perbedaan satu dengan yang lain. Itu hal yang sangat wajar sehingga kemudian para menteri terkadang atau seringkali bukan terkadang membuat satu kebijakan bersama. Ya. Itu tentu dipimpin oleh menteri koordinator. Itulah gunanya menteri koordinator untuk kemudian menyamakan persepsi, menyatukan langkah sehingga ada namanya keputusan bersama menteri. Bahkan ada lagi. Cinta dari Berita 1 TV, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa wacana 3 periode itu tidak mungkin gara-gara hanya 3 parpol saja yang sudah setuju akan narasi tersebut. Akan tetapi politik kan dinamis ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya ada data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan dan pastinya parpol akan mengikuti itu dong Pak. Lalu seperti apa Pak? Kalau begitu berarti mungkin dong Pak ada. Datanya ada nggak? Anda punya data nggak? Belum Ya ada. nggak mungkin enggak. Ya. Kalau ada datanya sini, kasihkan ke saya bisa jawab. Tapi tatkala nggak ada data, itu berarti hanya kembali tadi satu debatable, ya, yang tidak akan selesai. Nah kita bicara rasionalitas sekarang, ya begitu. Ada? Lagi silakan. Baik, ya. Tidak ada. Selamat sore teman-teman sekalian. Dan jangan sampai nanti bosan ya berada di kantor kami karena kantor kami 2 tahun ini sepi dari wartawan, ya. Hah? Boleh kan saya nggak nyampaikan ini kepada Presiden ya, saya nyampaikan kepada Anda sekalian ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Kita semua tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara. Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu
rasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah. Amerika, inflasinya saat ini sudah di angka 7,9, yang biasanya di bawah 1. Di Uni Eropa juga sudah masuk ke angka 7,5%, yang biasanya juga kira-kira hanya di angka 1. Turki sudah di angka 54. Ini angka-angka seperti ini akan membawa kita yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax. Oleh sebab itu kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Dan sekali lagi, selain rakyat, hampir di semua negara sudah mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal, tadi pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi. Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Enggak ada. Yang berkaitan dengan energi enggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Terutama betul-betul saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu persatu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum nanti akan seperti apa. Kalau kerja enggak detail, kerja enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, enggak ada statement, hati-hati.
Dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat. Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Oleh sebab itu semua Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan, yang dikoordinasi Pak Menko betul-betul menyiapkan ini jangan sampai keliru, mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi persiapannya juga harus ekstra. Yang berkaitan dengan bantuan sosial, saya harapkan baik PKH dan lain-lain, plus yang kemarin BLT minyak goreng bisa disalurkan secepat-cepatnya sebelum Lebaran tiba. Syukur dalam minggu-minggu ini sudah bisa, sebagian sudah tersalurkan. Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi 300.000 rupiah bagi rakyat itu pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul. Saya bisa merasakan betul itu. Senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Saya juga ingin mengingatkan kembali, padat karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa. Dorong industri-industri yang berkaitan dengan pangan, mungkin pakan ternak dalam skala kecil, dirumuskan juga yang berkaitan dengan cold storage, yang bisa cold storage logistik yang bisa dipakai untuk menyimpan makanan dalam bahan pangan dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian yang berkaitan dengan investasi, perlu saya ingatkan lagi, insentif untuk industri-industri yang padat pekerja, itu tolong diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Industri yang berkaitan dengan substitusi impor atau TKDN berikan ruang yang seluas-luasnya dalam rangka yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.